Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Nah, ini pagi hari, ya hari Jumat ya, hari Jumat, pukul berapa nih? Pukul 6 lewat 15 menit, tanggal 11 Oktober 2024. Jadi momen ini kita gunakan untuk menyampaikan ada beberapa hal yang jadi tanda tanya dari beberapa sahabat terhadap kita ya. Ya mengenai masalah kerohanian lah gitu. Menurut mereka ada sebuah pertanyaan untuk Pak Abu Fikri, kenapa kok kajiannya itu ya kok masalah ruh melulu gitu. Nah, apa tidak ada kajian-kajian yang lain yang bersifat syariat misalnya kan, apa yang bersifat umum? Ya saya katakan ada. Sebenarnya segala sesuatu yang ada, yang kita lihat, yang kita dengar itu kan bermula daripada yang ruh tadi. Jadi tidak mungkin kita bisa cerita tentang ruh tanpa ada yang syariatnya, yang mendengar, yang melihat atau tubuh kita itu. Tidak mungkin kita bisa cerita itu. Jadi sejatinya saya itu menceritakan antara ruh juga, fisik juga, alam semesta juga. Jadi sebenarnya tidak ada dipisah-pisahkan, tidak ada dibeda-bedakan. Dia sekalian jalan lah, kira-kira begitu. Nah jadi begini, kenapa kita memfokuskan kajian kita ini kepada hakikat ya, kepada ruh itu. Karena ruh itu adalah diri kita yang sebenar diri. Dia adalah nur atau cahaya, wujud keberadaannya adalah rasa diri kita. Jadi kalau kita sendiri tidak membiasakan bercerita tentang ruh, takutnya nanti kita lupa dengan diri. Bahkan nyaris tidak tahu diri. Makanya apapun yang terjadi di alam semesta ini, bentuknya gerak, ya, ataupun aktivitas, semua itu sebenarnya gerak ruh semua, tidak ada yang tidak ruh itu. Sama dengan seperti yang kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 125 kalau saya tidak salah kan. Di situ ada kalimat yang berbunyi wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tohiru baiti li taifina wa akifina wa rukaati sujud. Coba nanti dilihat di surah Al-Baqarah ayat 125. Nah, di situ kan dijelaskan apa kata Allah melalui Rasul. Kata Rasul via nabinya, aku informasikan dalam bentuk perintah kepada Ibrahim dan Ismail, kata Allah, yaitu agar mereka membersihkan rumahku bagi mereka yang tawaf, mereka yang i'tikaf, mereka yang ruku, dan mereka yang sujud. Nah ini sepintas kalau kita tidak perhatikan, ya ini cerita syariat, cerita fakta umum. Tanpa kita pikirkan lagi, di zaman Nabi Ibrahim, di zaman Ismail, kalau itu diartikan Ka'bah, ya memang tidak rapi, memang tidak bersih, karena di atas tanah, di atas pasir, di atas batu-batu. Dan juga orang yang berkunjung ke situ belum banyak, belum rame seperti sekarang. Karena yang pahamnya seperti itu hanya Ibrahim dan Ismail serta istrinya, Bunda Hijir. Ini kalau kita pandang dari sisi realnya itu, kenyataannya. Nah, habis sebatas itu aja cerita itu.
Namun seketika kita masuk kepada kajian hakikat, kepada persoalan ruh, ternyata rumahku yang Allah maksud di sini ternyata bukan hanya Ka'bah itu sebagai tanda Baitullah hakikat. Tetapi Allah lebih memfokuskan, Rasul lebih mengarahkan kepada rumahnya Allah yang ada dalam tubuh kita ini, atau Baitullah yang ada di tubuh kita ini, yang ditempati oleh orang yang tawaf, orang yang i'tikaf, orang yang ruku, orang yang sujud. Jadi semua orang yang beraktivitas sejatinya adalah rumahnya adalah di dalam dada kita masing-masing. Itulah hati. Makanya dikatakan oleh orang taurikat, qalbu mu'min baitullah. Hati orang mukmin itu adalah rumahnya Allah. Atau sebaliknya, baitullah qalbul mu'min. Rumah Allah itu adalah hatinya orang mukmin. Untuk sementara kita artikan adalah hati yang merah itu. Jadi hati itulah rumah Allah, itu dibersihkan. Karena di dalamnya ada orang yang melaksanakan aktivitas di dalam kehidupannya sehari-hari. Di dalamnya ada orang yang melakukan ibadah di dalam kehidupannya sehari-hari. Dan semua itu tampak nyata adanya di luar tubuh. Contoh misalnya orang tawaf. Seketika orang tawaf mengelilingi Ka'bah di kota Mekah itu, sedang memakai pakaian ihram misalnya kan, apakah benar yang kita lihat itu yang tawaf? Jawabnya bukan. Yang kita lihat itu bukan dia itu yang tawaf. Yang memakai pakaian ihram itu bukan dia yang tawaf. Tetapi itu ada tubuhnya, badannya, jasadnya, casingnya, kendaraannya, alatnya orang yang tawaf. Alat ruh. Ruh itulah yang tawaf. Nah, casingnya tubuh, kendaraannya tubuh, alatnya tubuh. Jadi yang kita lihat itu adalah casing, alat, dan kendaraan daripada ruh. Yang tawaf itu ruh. Begitu juga yang i'tikaf, yang duduk di dalam masjid, yang ruku, sujud, dan beraktivitas yang kita lihat di atas bumi. Itu adalah ruh semua yang bergerak. Tampak keberadaan ruh itu pada tubuh, badan, jasad, fisiknya yang kita lihat sehari-hari itu. Makanya Allah katakan, hai Ibrahim, hai Ismail, bersihkan oleh kamu akan rumahku bagi orang yang tawaf, yang i'tikaf, ruku, dan sujud. Jadi tawaf, i'tikaf, ruku, dan sujud itu hanya mewakili semua aktivitas kehidupan. Nah, makanya saya katakan seketika kita melihat orang yang tawaf di dalam Masjidil Haram, melihat orang yang i'tikaf di masjid, ruku dan sujud di masjid, sebenarnya yang kita lihat itu adalah tubuh, badan, jasadnya, casingnya. Sejati yang melaksanakan itu adalah ruh. Nah, sekaligus Allah tuh menitip pesan kepada kita supaya rumah itu dibersihkan, dirapikan, jangan dikotori dengan kebencian, dengan iri dengki, hasut fitnah, kemarahan, kemurkaan. Tidak boleh. Makanya ada beberapa informasi tentang kehidupan yang masalah kotor dan bersih ini. Nah, seandainya ada orang melemparkan bangkai anjing dalam rumah kita, pasti tidak senang kita kan? Kita buang saja bangkai itu jauh-jauh, biar dia tidak bau, biar dia tidak mengandung penyakit pada diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
Nah, jangan kita simpan bangkai itu dalam bentuk kebencian, dendam kesumat. Kita akan sakit. Jadi buang. Nah, sampai ke situlah nasihat Allah ini arahannya, saudaraku. Sampai ke situ. Dan permisalan yang lain adalah seketika orang melemparkan api ke dalam rumah kita. Ya. Sehingga kita panas dibuatnya. Pertanyaannya, kita padamkan api atau kita kejar orang tadi? Jawabnya ya kita padamkan api. Kalau tidak kita padamkan api, maka kita akan terbakar semuanya. Akan habis semua isi rumah itu. Tidak usah dikejar orangnya. Nah, dari ayat ini juga melahirkan informasi kepada kita kalau ada orang yang menjadikan kita marah dan jengkel, kesal, ya jangan dikejar orang itu. Kita siramlah kemarahan kita, kekesalan kita, kejengkelan kita itu dengan kesejukan air kehidupan yang Allah berikan berupa paham dan ilmu. Jadi bahasa Quran ini dalam. Bahasa orang-orang yang ber-IQ tinggi, orang-orang yang cerdas. Kata siapa? Kata Rocky Gerung. Tapi kata kita bagaimana? Ya sama saja, kira-kira begitu. Makanya kalau orang di luar agama kita, agama seberang ya, membaca kitab Quran, kemudian langsung dia isukan, dia informasikan, dia sampaikan kejelekan-kejelekan, kerendahan-kerendahannya. Ya kalau untuk kita sih biasa-biasa saja itu. Tidak akan terpancing kita. Ya jangankan mereka, orang yang Islam saja terkadang masih belum mengerti paham dan makna yang ada pada kitab Quran. Walaupun dia hafiz Quran. Itu saudaraku. Ya. Nah. Jadi itulah alasannya kenapa kita memulai segala sesuatu itu dari persoalan ruh, persoalan nur, persoalan diri kita yang sebenar diri. Tapi Pak Abu kan ada orang yang mengatakan yas'alunaka aniruh kuliruh min rabbik wa ma utitu minal ilmi illa qaliya. Ini bagaimana ini? Kalau ada orang bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang ruh, katakanlah ruh itu urusan Tuhan. Kamu tidak akan memiliki pengetahuan tentang ruh itu kecuali sedikit. Ini bagaimana ini? Jawabnya benar itu. Yes. Ruh itu adalah urusan Tuhan. Kita tidak punya pengetahuan, tidak punya ilmu kecuali sedikit. Sedikit itu kan kata Allah. Kalau kata kita bukan sedikit, membukit. Nah, kalau masalah ruh itu adalah urusan Tuhan itu benar. Pertanyaannya, ruh yang mana yang diurus? Apakah ada ruh yang tidak diurus oleh Tuhan, Pak Abu? Ya adalah. Jadi ruh yang diurus oleh Tuhan itu adalah ruh yang mau diurus. Disuruh bersyahadat mau, disuruh sholat mau, puasa mau, zakat sedekah mau, haji mau, umroh mau, berbuat baik mau. Dilarang bermaksiat, dia tidak melaksanakan maksiat. Dilarang membuat kerusakan, dia tidak berbuat kerusakan. Nah, ruh itulah yang diurus. Kalau ruh yang tidak mau diurus, ya apa boleh buat? Dilepaskan oleh Allah dan Rasul. Terserah kalian. Makanya dalam Al-Quran itu ada satu surat yang tidak pakai Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikanlah itu. Kalau tidak salah itu surat At-Taubah atau surat Baro'ah. Itu tidak pakai Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di ayat satunya itu jika saudaraku perhatikan ya, kalau saya tidak salah ya, di ayat satunya itu bunyinya begini. Allah dan Rasul berlepas diri dari kekafiran manusia seketika dia kafir. Artinya Allah tidak mengurus dia. Rasul tidak mengurus dia. Terserah kalian. Berlepas dirilah aku, kata Allah. Berlepas dirilah Rasul atas semua ini. Artinya tidak diurus. Nah, mengenai masalah
ada sedikit pengetahuan tentang ruh ini yang Allah sampaikan kepada kita. Nah, inilah yang sering kita videokan, yang sering kita sampaikan sebagai sumbangsi untuk sama-sama kita belajar membersihkan hati, menata diri agar kita jadi orang baik. Mudah-mudahan Allah Rasul senang dan suka kepada kita, baik di dunia ataupun di akhirat. Oke, nah itu baru mukadimahnya saja. Udah 15 menit. Mukadimahnya udah 15 menit. Ini apalagi nih? Uraiannya bagaimana nih? Ya uraiannya usah panjang-panjang Pak Abu Fikri. Ini kan hari Jumat. Pagi-pagi mungkin kita banyak aktivitas. Mungkin ada yang mau olahraga atau apa. Ya silahkan saja. Nah jadi dikatakan oleh orang tua kita, syariat tanpa hakikat itu hampa. Jadi syariat itu artinya jalan. Wujudnya adalah amalan-amalan zohir. Misalnya mengucapkan, mengatakan asyhadu an la ilaha illallah serta aturan-aturannya, itu namanya ilmu syariat. Kemudian mendirikan sholat dan aturannya, itu adalah ilmu syariat. Puasa, zakat, haji, termasuk pemahaman dan pengetahuan yang bersifat real, itu semuanya adalah syariat. Jadi kalau hanya kita mengandalkan ilmu syariat, pengetahuan syariat untuk hal yang bersifat kehidupan ini, kata Allah dan Rasul yang melalui orang tua kita, itu hampa. Syariat tanpa hakikat hampa, kosong. Karena syariat itu dia hanya dilakukan oleh manusia yang nyata ia pada tubuh badan jasad kita. Rohaninya atau ruh tidak ikut serta. Kesadarannya tidak ikut serta. Dia kemana-mana. Makanya hampa. Sebaliknya, hakikat saja tanpa syariat itu batal. Itu peraturan dan undang-undang Allah serta hukumnya Allah dan Rasul untuk alam semesta. Kalau hakikat saja tanpa syariat itu batal. Contohnya bagaimana mungkin Abu Fikri bisa bersuara, berkata, bikin video kalau dia hanya ruh saja tapi tidak ada tubuhnya, tidak ada jasadnya. Tidak mungkin dia bisa bersuara, berkata, buat video. Tidak mungkin. Artinya batal kan? Nah itu. Nah begitu juga aktivitas yang lain-lainnya. Mau bersyahadat, mau sholat, mau puasa, mau zakat, mau haji. Kalau rohnya doang, tanpa tubuh badan jasad, tanpa syariat, batal semua. Maka harus seimbang. Ada hakikat, ada syariat. Ada syariat, ada hakikat. Kedua-duanya tidak boleh tidak. Makanya Imam Al-Ghazali pernah memberikan perumpamaan. Kalau kita tanam padi, yang kita tanam cuman kulitnya saja, atau syariatnya saja, tanpa ada beras di dalam kulit, tidak tumbuh. Tidak akan tumbuh tunas padi itu, apalagi batang, apalagi daun, apalagi buah, tidak akan ada. Sebaliknya, kita tanam padi, ya berasnya saja, tapi tidak ada kulit. Akhirnya berasnya membusuk, tidak tumbuh. Tunasnya tidak tumbuh, batangnya tidak tumbuh, daunnya tidak tumbuh, apalagi buah, tidak ada. Jadi yang benar itu adalah tanamlah padi, kata Imam Al-Ghazali, beras dengan kulit-kulitnya, kulit dengan beras-berasnya, sehingga akan tumbuh tunas, tumbuh dahan pohon, kok pohon ya, tumbuh batang ya, kalau padi kan tidak ada pohonnya, tumbuh batang, tumbuh daun, dan tumbuh buahnya. Gitu. Artinya, ya bersyariat, ya berhakikat. Nah, kemudian Pak Abu Fikri, kepalangan kita masuk nih kepada cerita Imam Al-Ghazali. Ini tokoh tasawuf ya, tokoh sufi tempo dulu.
Beliau pernah mengatakan begini, kalau kita tanam padi, pasti akan tumbuh rumput. Itu. Nah, kalau kita tanam rumput, tidak akan mungkin tumbuh padi. Ini maknanya apa? Nah, ini pernah Al-Ghazali ngomong seperti itu juga. Nah, inilah yang sedang kita buat hari ini. Kalau kita bercerita tentang ruh, berkata tentang ruh, berperasaan tentang ruh, berpikir tentang ruh, maka fisik itu akan ikut serta. Badan itu akan ikut serta. Ya. Makanya perhatikan di dalam sholat itu, saudaraku. Perhatikan ya. Seketika ruh itu sholat, menyatukan rasa dirinya kepada Rasul dengan Allah, apa yang terjadi? Tubuh pasti tegak, tubuh pasti ruku, pasti itidal, pasti sujud, pasti duduk di antara dua sujud, pasti duduk dan salam. Memulai dengan Allah Akbar, diakhiri dengan salam. Pasti. Gitu. Kalau ruhnya itu sholat. Tetapi kalau tubuhnya itu mengucapkan Allahu Akbar sampai salam, tubuhnya tegak, ruku, itidal, sujud, duduk antara dua sujud, dan duduk akhir. Itu kan real itu, fakta. Belum tentu ruhnya itu juga melaksanakan tegak, itidal, ruku, sujud, duduk, atau mengucap Allah Akbar sampai salam. Belum tentu ruhnya seperti itu. Kalau kita fokus kepada fisik, badan jasad, atau syariat, atau rumput tadi. Kenapa ada kalimat belum tentu? Karena kita cerita tentang sholat. Kalau cerita tentang padi dan rumput, pasti. Kalau rumput kita tanam, pasti tidak tumbuh padi. Kalau kita tanam padi, pasti tumbuh rumput. Itu yang kita ceritakan tadi. Kalau roh itu sholat, merasa dirinya kepada Rasul dengan Allah, ya pastilah tubuhnya itu akan mengucapkan Allah Akbar sampai salam. Dia tegak, ruku, tidak sujud, duduk, dan seterusnya sampai berakhir. Itu pasti. Tetapi jika tubuhnya itu mengucapkan Allah Akbar sampai salam, tubuhnya tegak, ruku, tidak sujud, duduk, dan seterusnya tadi, belum tentu ruhnya ikut juga seperti itu. Belum tentu. Makanya di dalam Al-Quran dijelaskan, wa aqimis sholah, wa atuz zakah, warka'una ma'aroki'in. Kan ada itu dalam surah Al-Baqarah. Artinya, dirikanlah sholat, bayarlah zakat, rukulah kamu beserta orang yang ruku. Itu Allah bisa saja dia berbicara kepada manusia diri kita, supaya dia jangan ngalor ngidul. Ikutlah ruhnya itu. Kalau ruhnya itu berdiri, ya berdiri. Ruhnya ruku, ya ruku. Tidak dan seterusnya sampai salam. Bisa saja Allah itu berbicara kepada manusianya diri kita. Sebaliknya, bisa saja Allah itu berkata melalui Rasul, via Nabi, kepada ruh. Karena sering terjadi tubuhnya ruku, ruhnya kemana-mana. Sering terjadi seperti itu. Kalau saya tidak salah itu di Al-Baqarah yang 43 cerita ini. Asalnya terjadi begitu. Tubuhnya mengucapkan Allahu Akbar, tubuhnya tegak, ruku, itidal, sujud, duduk sampai salam. Ruhnya tidak. Ruhnya kemana-mana. Itu. Inilah gambaran seketika kita tanam rumput. Kalau untuk sholat belum tentu ruhnya juga sholat. Kalau untuk masalah tumbuh-tumbuhan tadi antara padi dengan rumput, sudah pasti tidak akan tumbuh padi.
Kalau rumput yang kita tanam. Tapi kalau padi yang kita tanam pasti tumbuh rumput. Makanya sambungan ayat daripada firman tadi, seketika Allah katakan wa aqimis shalah wa atuz zakah warka'una ma'arokiin, rukulah kamu beserta raya ruku, ya jangan kemana-mana maksudnya. Kan disambung dengan ayat berikutnya itu. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab afala taqilun. Kan begitu. Adakah patut kamu suruh manusia? Nah, ini Allah berbicara kepada ruh ini. Karena jelas yang disuruh oleh ruh itu manusia. Ya manusia dirinya sendiri, bukan manusia lain ya. Adakah patut kamu suruh manusiamu itu tegak seperti alif, ruku seperti ha, sujud seperti mim, duduk seperti dal. Itu Ahmad, terpuji dianya. Bagus perbuatannya. Dimulai daripada Allah Akbar, ditutup dengan salam. Kamu suruh tubuhmu, jasadmu, manusiamu seperti itu. Adakah patut? Sedangkan kamu lupa diri, kamu ke mall, ke pasar, ke kebun, memprogram rapat, macam-macam itu. Mulutmu membaca kitab. Bacaanmu bagus, Al-Fatihahmu bagus, surat ayatmu bagus, suaramu merdu, banyak orang nangis di belakang kamu itu. Saking hebatnya kamu itu. Itu. Tapi kamu lupa diri. Di saat kamu tegak, ruku, itidal, sujud, duduk, di saat kamu baca Al-Fatihah dan membaca ayat-ayat yang lainnya itu, kamu keluar. Jangankan jamaahmu, jangankan masjidmu, dirimu saja kamu tinggalkan. Kamu pergi ke bank, ke kebun, ke pasar. Kamu rapat, kamu menghitung uang, kamu menagih hutang, kamu macam-macam itu. Berakal enggak kamu itu? Kira-kira begitu kata Allah dalam kalimat ayat tadi. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab afala taqilun. Adakah patut kamu suruh manusia berbuat baik sementara kamu lupa diri dan kamu sedang membaca kitab loh? Berakal enggak kamu itu? Nah, ini ada kaitannya dengan cerita kita ini tentang syariat dan hakikat tadi. Gitu. Jadi kembali kita kepada masalah syariat hakikat, itu harus berbanding sama, saudara. Berbanding sama. Artinya hakikat tanpa syariat itu batal. Ya. Syariat tanpa hakikat itu hampa. Jadi dua-duanya harus kita lakukan. Apalagi kita makhluk masyarakat, makhluk sosial. Mentang-mentang kita mengkaji hakikat, kita tidak membaur lagi dengan masyarakat. Tidak mau lagi ke masjid. Tidak mau lagi yasinan, tahlilan dengan masyarakat. Alasan mereka itu, wah kalau ke masjid mereka kenal dengan dirinya, enggak. Mereka kenal dengan Rasul pun tidak. Dengan Allah apalagi. Untuk yasinan, ya mereka membaca kata-kata yang mereka tidak mengerti kalimatnya, Anda usahlah. Karena ada yang seperti itu. Dengan adanya kajian hakikat yang dia kuasai, bermasyarakat dia kurang. Bahkan di depannya ada, ya di depan rumahnya ada masjid, dia tidak mau ke masjid. Ada. Karena memandang rendah kepada orang lain yang hanya baru tahu syariat, tapi belum tahu hakikat. Dan ini tidak benar. Kita ini mestinya ya kayak padi itulah. Semakin tinggi, semakin merunduk, semakin bernas, semakin merunduk. Bukan semakin tinggi, semakin bernas, semakin mencuat. Tidak begitu. Karena padi tidak bisa, dia akan mencongak kalau dia berisi. Dia harus merunduk. Dia harus bersosialisasi dengan masyarakat. Supaya nampak dakwah kita dengan cara perilaku kita, cara bersuara kita, berkata kita, sikap kita, dan cara berpikir, berperasaan kita. Itu kan diperhatikan orang. Jadi kita bisa berdakwah secara tidak langsung. Jangan kita mengisolasi diri dengan masyarakat, itu keliru. Nah gitu ya. Nah, jadi inilah gambaran kita pagi hari ini ya.
supaya kita bersyariat. Artinya kita melaksanakan tugas-tugas zohiriyah kemasyarakatan, kita juga harus berhakikat. Tentu dengan pengetahuan, tentu dengan ilmu, dengan pemahaman. Maka belajarlah terus, belajarlah terus, belajarlah terus. Kalau kita terus belajar mencari kebenaran menuju Allah dan Rasulnya, mencari keselamatan menuju Allah dan Rasulnya. Kalau kita keliru, Allah dan Rasul mesti tolerir kita, masih memaklumi kekeliruan kita, kesalahan kita, kekurangan kita. Kalau kita sedang berjalan kepada Allah dan Rasul. Kalau Allah stop, maksudnya kalau kita stop, ya Allah tidak mentolerir. Itu. Makanya dalam Al-Fatihah itu kan ada 3 kelompok itu. Ada orang-orang yang sudah diberi nikmat. Itu ada pada surat Maryam, ya, surat 19 ayat 69. Wa may yuta' Allah wa rasulah. Kira-kira begitu awal ayatnya itu ya. Wa ulaika ma'allazina an'amallahu alaihim min rasuli wa sodiqina wa apa lagi tuh? Wa syahadati, atau orang yang mati syahid, dan orang-orang yang baik-baik. Nah, mereka itulah yang diberi nikmat, dan mereka itulah teman yang terbaik bagi kita, sahabat yang terbaik bagi kita. Itulah orang yang diberi nikmat oleh Allah dan Rasul, yang kisahnya itu ada pada surat Maryam ayat 69. Ya, bagi yang hafal dan fasih silakan dibaca. Kalau saya kan belum hafal, belum fasih, tapi saya ingat-ingat lupa. Ya, karena ya bedalah belajar usia lanjut dengan usia muda, itu beda. Makanya saya baca tadi, tapi sepotong saya tinggal. Tapi kalau saya serius akan hafal itu. Akan mudah kita mengingatnya, menyampaikannya. Tapi ini bisa kita maklumi. Oke. Nah, itu adalah orang yang diberi nikmat. Nah, maghdub siapa? Maghdub itu adalah orang yang murkai. Orang yang murka ini adalah orang yang sudah diberikan kehidupan, diberikan ruang dan waktu, diberikan akal fikir, dia tidak mau belajar. Dia stop. Terutama dia tidak mau mempelajari siapa diri yang sebenarnya diri, siapa Rasul, siapa Allah, dan bagaimana cara kembali kepada Allah dan Rasul nantinya. Dia tidak mau pelajaran itu. Ini dimurkai oleh Allah ini. Kita belum cerita tentang dosa, tentang kemaksiatan, tentang keburukan, kerusakan yang kita buat di alam semesta. Belum. Tapi Allah sudah duluan cerita. Ya, kalau saya tidak salah itu surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jin wal ins walhum qulubun la yafqahuna biha walhum ayunu la yubsiruna biha walhum azunu la yasma'una biha ulaika kal an'am balhum adall wa ulaika humul ghafilun. Ini kalau saya tidak salah juga, kira-kira begitu bunyi ayatnya. Ya. Nah, sungguh akan kupenuhkan neraka jahanam. Ya, neraka jahanam itu akan kupenuhkan, kata Allah dan Rasul. Untuk siapa? Untuk orang-orang dari kalangan jin dan manusia. Apa salahnya? Kesalahannya adalah dia punya hati, tidak mau berakal, berpikir, belajar dengan hatinya. Dia punya penglihatan, tidak mau melihat, memperhatikan, meneliti dengan penglihatannya. Dia punya pendengaran, tapi tidak mau mencari dan memahami dengan pendengarannya. Mereka itu sama dengan binatang, kata Allah. Kata Rasul via nabinya. Ada tulisannya itu di surat nomor 7 ayat 179. Ada itu. Bahkan lebih lagi daripada binatang, kata Allah. Kenapa? Ya karena mereka lalai. Lalai memanfaatkan hidupnya, ya, memanfaatkan ruang dan waktu, memanfaatkan akal fikirnya untuk belajar menuju Allah Rasul. Nantinya dia pasti kembali. Itu murka benar Allah. Ini tidak cerita dosa kita ini. Belum ada dosa macam-macam itu, kita sudah dimurkai karena kita tidak memanfaatkan itu. Para Rasul berkata, utlubul ilma minal mahdi ilalah, dituntut oleh kamu itu pengetahuan, ya, pelajaran sejak dari buayan sampai ke liang lahat, sampai ke dalam kubur itu. Nah, tuntut pengetahuan ke situ. Artinya tidak ada waktu bagi kita untuk tidak belajar. Belajarlah, belajarlah, belajarlah. Supaya apa?
supaya kita mengetahui momentum-momentum dulu yang pernah kita lewati, yang pernah kita lihat, yang pernah kita dengar, yang pernah kita serap ketika kita berjalan dari Allah ke dunia, ke tubuh, ke hati dan lahir kita. Makanya kita punya inspirasi, punya ide yang banyak. Karena diingatkan, karena Allah dan Rasul itu kan dia mengingatkan kepada kita. Makanya saya katakan bahwa belajar itu adalah mengingat kembali sesuatu yang pernah kita ingat namun kita lupa. Kan itu belajar. Jadi kita belajar itu ya dalam usaha mengingat kembali sesuatu yang pernah kita lewati, yang pernah kita lihat, yang pernah kita dengar, yang kita rasakan sewaktu kita berjalan dari Allah ke dunia, ke tubuh dan lahir. Makanya kita banyak tahu, banyak mengerti, banyak paham. Karena kita mau menggali kembali, mengingat kembali. Nah, itu namanya ma'rifat, mengenal kembali sesuatu yang pernah kita kenal tapi kita lupa. Itulah yang disebut dengan kelompok maghdub tadi, kelompok yang dimurkai. Pertama adalah kelompok yang diberi nikmat, yang kedua yang dimurkai, yang ketiga itu sesat, waladhalin itu. Nah, kelompok sesat ini adalah kelompok orang yang belajar, menuntut pengetahuan, tapi sebatas tertentu saja, tidak mau belajar lagi. Dia kira itu sudah oke, dia kira itu sudah finish, sudah selesai. Yang lebih sial lagi di alam semesta ini ada adat. Orang yang belajar itu diberi gelar. Ada sarjana agama, magister agama, doktor agama, bahkan profesor agama. Ini lebih menutupi lagi peluang mereka untuk menaikkan pahamnya itu. Dikiranya dia sudah oke, padahal belum. Nah, kalau profesor berbicara, ya, dokter berbicara, magister berbicara, sarjana agama berbicara tentang sesuatu itu, mengatakan orang lain sesat, orang cepat terpengaruh. Orang cepat membenarkan karena profesor yang ngomong, doktor yang ngomong, magister yang ngomong, sarjana agama yang ngomong, kiai yang ngomong, ulama yang ngomong, ustadz yang ngomong. Orang percaya tanpa dipikirkan lagi bahwa apa yang dia ketahui dari pengetahuannya itu belum cukup, belum sempurna. Kalau sempurna juga hanya Allah yang tahu kesempurnaan itu sesuai dengan kadar kita. Makanya kalau kita belajar ini kan enak. Pertama, kita tahu seketika kita keliru, salah, katakanlah sesat, selama kita masih berjalan di dalam pelajaran, berjalan menuju Allah Rasul untuk kebenaran, Allah tolerir, Rasul tolerir, dimaklumi, bahkan dimaafkan, bahkan digiring dan ditunjukkan. Tapi kalau kita sudah stop, bagaimana? Bagaimana mau membimbing, bagaimana menunjukkan Allah Rasul? Ya stop. Kita kira kita sudah cukup karena gelar kita tadi. Padahal belum. Kata Nabi, kalau nak belajar, menuntut ilmu itu dari buayan sampai kematian itu. Sampai kubur loh. Tidak ada batasnya. Karena ilmu Allah itu sangat luas, sangat dalam. Ditambah usia kita ini 1000 tahun lagi, tidak cukup juga usia itu untuk menyelesaikan pengetahuan ilmu Allah ini. Bahkan di Al-Quran dijelaskan seandainya semua lautan itu dijadikan tinta, ranting dijadikan pena, daun dijadikan kertasnya, mau ditulis semua pengetahuan Allah itu, terutama dalam masalah nikmat, tidak akan tertuliskan. Jangan dibaca, nulis saja tidak bisa. Nah, itu. Jadi jangan pernah kita berpikir cukup, ada, sudah, belum. Begitu juga kita orang bawah ini. Kita yakin sekali siapapun yang bersuara, berkata, apapun gelarnya, kita yakin mereka itu belum cukup. Tidak usah ragu, sampaikan sajalah dengan bijak, ya, dengan hikmah dan mauizah. Berdiskusi dengan baik dan benar. Jangan marah-marahan, benci-bencian, tidak boleh. Ya, wa tawasabil haq, wa tawasabri, wa tawasabil marhamah. Tausiah saudaramu itu dengan kebenaran, ya, dengan kesabaran, kasih sayang. Tidak ada benci-bencian di situ. Ya. Ini kita kan beda nih, berbeda pengetahuan, berbeda pemahaman, pengalaman. Udah ribut lah, mulai mengatakan orang sesat di YouTube itu, di Facebook, mengatakan orang tuh kafir, munafik. Nah itu gaya kita itu. Allah aja tak kayak gitu. Nah ini yang saya maksud itu. Bayangkan saudaraku, seandainya kita punya bendera Indonesia kan merah putih itu.
jelas merah putih. Dunia mengakui. Tiba-tiba ada orang mengatakan, wah bukan merah putih itu Pak Bu. Ya memangnya warna apa itu? Itu menurut saya hijau kuning. Yang di atas itu namanya hijau, yang di bawah itu namanya kuning. Nah menurut dia yang merah itu hijau, putih itu kuning menurut dia. Kita cuma tinggal tanya saja, Anda yakin dengan apa yang Anda katakan? Yakin. Apakah Anda tidak buta warna? Dia jawab tidak. Ya selesai di situ. Tidak usah dilanjutkan lagi. Tidak usah dimarahi, tidak usah dicaci maki, tidak usah dihina. Selesai. Pahamlah kita. Kalau dia itu tidak umum pengetahuannya. Artinya tidak bisa kita salahkan juga. Menurut dia itu benar. Menurut kita itu bukan salah, tapi berbeda. Kan selesai. Begitu juga dengan cerita-cerita agama, ya, kepahaman agama, amalia agama. Ya begitu juga. Pak Abu, ya kenapa? Menurut saya itu Allah itu jumlahnya 10. Yakin? Yakin. Anda betul-betul yakin? Yakin. Anda amalkan? Saya amalkan. Oke, silakan saja. Silakan saja. Tapi saya beda loh. Menurut saya Allah itu Esa, bukan satu. Esa. Satu meliputi yang 4. Zat, sifat, asma, dan perbuatan. Itu saya. Artinya silakan Anda mengatakan Allah itu 10, tapi jangan bawa saya. Oh tapi itu bahaya Pak Abu Fikri. Nanti dia akan mengembangkan kemana-mana. Akan menyesatkan orang lain. Ingat. Ya, ingat. Tidak ada yang bisa menyesatkan orang selain Allah itu sendiri. Ya. Dan tidak pula ada yang bisa menunjukkan orang selain Allah itu sendiri. Kita jangan tertipu oleh kenyataan. Kadang-kadang perbuatan Allah yang kita lihat itu kita tidak paham ke dalamnya. Kita kira orang sesat bisa menyesatkan. Enggak lah. Kalau ada orang sesat bisa menyesatkan, berarti yang disesatkan itu adalah orang yang sesat, yang Allah kehendaki sesatnya. Itu kan? Itu pun belum tentu sesat, mungkin dia baru belajar. Selama dia baru belajar, memulai pengetahuan itu menuju kebenaran, kita tidak boleh mengatakan dia sesat juga. Karena dia sedang berjalan, sedang dalam proses. Makanya banyak orang-orang yang keliru, yang salah, yang sesat, mereka kembali. Setelah mereka sadar, oh begitu ya, oh begitu, mereka sadar kembali. Nah itu. Makanya kita tidak boleh menghina, mencaci pemahaman orang, agama orang, keyakinan orang, tidak boleh. Biarkan saja. Ya kalau diskusi silakan. Ya, ajalah mereka itu berdialog, berdiskusi dengan hikmah wal mau'izah. Debat mereka itu dengan debat yang baik, boleh. Terutama bagi mereka yang ahli di bidangnya. Kalau kita berdebat dengan saudara kita agama lain, agama seberang, sementara kita tidak ahli dalam agamanya, tidak usah. Nanti kita akan keliru, kita akan salah. Biarkan mereka yang mu'alaf menghadapi itu. Karena mereka lebih tahu seluk-beluk agama yang pernah mereka anut dan mereka tinggalkan hari ini. Biarkan saja. Ya kalau untuk kita ya bukan berarti saya tidak pernah ditelepon, diundang, bahkan ada bikin grup mereka itu. Ngajak saya berdiskusi, saya tidak mau. Ngapain berdiskusi melalui HP? Kalau mau berdiskusi ya berhadapan-hadapan. Berhadapan-hadapan. Nah, kalau mereka berhadapan-hadapan dengan saya, agamanya beda dengan kita, saya akan hadapi mereka. Saya akan layani mereka ya dengan cara saya. Artinya, selama saya tidak tahu ya saya katakan saya tidak tahu. Tapi biasanya kalau sudah berbicara mana yang benar Pak Abu, agama Anda atau agama saya katakan tidak usah ditanyakan itu. Karena Anda sudah tahu jawabannya. Iya kan? Dia udah tahu jawabannya. Kalau agama saya benar, pasti dia ke sini kan. Tapi nyatanya dia tidak di sini, dia di situ. Artinya tidak usah dia bertanya itu. Karena dia sudah tahu jawabannya. Agama yang benar menurut dia adalah agamanya dia. Kalau menurut saya, agamanya saya. Tapi walaupun begitu, saya tidak mau menyalahkan agama mereka. Menjadikan agama mereka. Kenapa? Itu karena paham berbeda. Wajar-wajar saja. Karena kapasitas akal kita berbeda. Kapasitas pikir kita berbeda. Amal ya kita pun berbeda. Gitu, ya sudahlah. Lewatlah, berjalanlah. Yang penting kita rukun berbangsa dan bernegara. Kita baik-baik saja. Bekerja sama dan muamalah. Biar kita sukses bersama. Gitu. Oke lah, itu saja dulu untuk ceramah kita pagi ini, tausiah pagi ini. Sekedar pengisi waktu ya. Ini jam berapa nih? Sudah jam 7.
Jadi demikian saja saudara-saudaraku mengenai masalah syariat, hakikat syariat. Semoga kita paham, semoga kita mengerti. Jadilah kita orang bijak, ya. Jadi kita orang bijak sebagaimana Allah Rasul kendaki, yaitu fatonah. Jadi lagi bijaksana. Ibarat mencabut rambut ditepung. Rambut jangan putus, tepung jangan terserak. Persatuan dan kesatuan itu lebih utama daripada keyakinan yang kita paksakan kepada orang, itu tidak boleh. Oke, cukup kita paham saja. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.